Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, faslun wa ma'na la ilaha illallah la mawjuda bihaqqin fil wujudi illallah. Yang saya hormati alim ulama, para kiai, para ajengan yang membimbing kita semua di Masjid Miftahul Jannah, kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga guru kita, ajengan kita tambah usianya, amin. Tambah rizkinya, tambah jamaahnya, tambah istrinya. Oh, enggak boleh. Ibu mending caroge ibu nu nikah dedeh meneng kiai. Tapi jangan khawatir kalau suaminya menikah kembali, karena kata guru saya yang boleh poligami itu ada 4. Catat. Yang ke-1 kiai, yang kedua pejabat, yang ketiga orang kaya, yang keempat orang gila. Kiai berpoligaminya dengan ilmu, pejabat dengan kekuasaannya, nu beunghar ku hartana. Abdi bade naros ka ibu, caroge ibu kiai sanes. Pejabat bukan, beunghar teu acan, kiai bukan, pejabat bukan, beunghar teu. Lamun poligami teh naon ibu? Aparat pemerintah yang saya hormati, Pak RT, Pak RW, kita doakan semoga mereka semua menjadi pemimpin-pemimpin yang mentasarufkan kekuasaannya untuk kesejahteraan warga masyarakat Cilame Permai. Karena sesungguhnya hakikat dari penguasa itu sebagaimana dalam kaidah usul fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ngartos henteu? Bahwa tugas RT, RW, kades, anggota dewan, camat, bupati, sampai presiden itu adalah mentasarufkan kekuasaannya untuk kesejahteraan rakyat sehingga masyarakatnya lahir dan batin. Bahkan dalam kaidah lain, tugas pemerintah itu adalah dalam rangka istislahun nas ila tariqil munji dunyan wa akhran, menggunakan kekuasaan sebagai ketua RT, sebagai ketua RW untuk keselamatan warga masyarakat Cilame Permai supaya selamat di dunia dan akhirat, amin. Jadi bukan hanya tugas Pak DKM acara seperti ini, tugas dari penguasa. Maka mudah-mudahan ke depan para penguasa levelan bawah sampai atas bisa hadir bersama kita, amin ya robbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wios tenaroskeun oge. Abdi Dede Latif di Cimahi ngiring silaturahim sareng warga Cilame Permai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, wa ma'na la ilaha la mawjuda bihaqqin fil wujudi illallah. Seringkali kita mengucapkan setiap sholat, setiap ada orang yang meninggal dunia, setiap sholat sunnah, di setiap ba'da sholat fardu kita membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, makna kalimat la ilaha, pantosan atau ibu, makna la ilaha illallah la mawjuda bihaqqin fil wujudi illallah. La mawjuda teu aya deui zat pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabener-benerna dina ayana angin zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna la ilaha illallah, sok la ilaha illallah sok disebat deui kalimat tauhid. Kalimat naon cenah? Tauhid. Kalimat tauhid itu bukan hanya menjadi simbolistik belaka, simbol dalam sebuah bendera, tetapi la ilaha illallah itu harus ada di hati, harus diucapkan dengan lisan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Hadirin dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Nawawi dalam tafsir Kasyifatus Sajam beliau mengatakan makna la ilaha illallah itu ada 4. Ada berapa? Hiji, makna la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Naon cenah? Miftahul jannah. Ya masjid naon namina? Miftahul jannah itu artinya kunci surga. Mengapa disebut miftahul jannah? Karena man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Amin. Tetapi tidak menjadi jaminan kita sebagai seorang muslim bisa mengucapkan akhir hayat itu membacakan kalimat apa? Gak bisa. Tidak mungkin kita akan lulus ujian kalau anak sekolah levelan SD, SMP sampai perguruan tinggi kalau tidak dilatih dulu dan tidak menghafal dulu. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Nahdlatul Ulama mensiasati bacaan-bacaan tersebut disisipkan dan disimpan setiap sholat ba'da fardu yang 5 waktu. Bahkan ada orang yang meninggal dunia pun di tongkrongan, namanya teh kana cepilna ditompokkeun. Nyebut maksudnya mah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu. Yang kedua disebut juga dengan kalimat tauhid. Karena membaca la ilaha artinya kita meyakini, percaya dan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan kalimat tauhid karena mengesahkan Allah tidak ada Tuhan selain Allah. 3. Makna la ilaha illallah disebut juga kalimat ikhlas. Karena orang yang mendawamkan kalimat la ilaha akan timbul dalam hatinya, dalam kalbunya keikhlasan. Ketika mengerjakan sesuatu dia akan ikhlas. Ikhlas itu adalah perbuatan hati yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Ibu saja hadir ke tempat ini, apa orientasinya, apa tujuannya, apa karena ustadznya ganteng masih muda atau banyak, saya nggak tahu. Apa mungkin dapat jodoh baru? Karena mungkin di hadapan saya ini ada janda-janda yang harus ditikahin. Wah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Anu kaopat, Pak, makna la ilaha illallah itu adalah miftahun najat. Kalimat najat artinya kalimat yang akan menyelamatkan kita dari kekufuran, kalimat yang akan menyelamatkan kita dari kemusyrikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, Ibu kabayang tulisan la ilaha illallah, kabayang teh? La ilaha illallah. Pak, saya bertanya hurufnya ada berapa? Ayo. Ada berapa? Ayo. Berapa? Berapa, Neng? 12, betul sekali. Huruf la ilaha semuanya ada 12. Yang 12 ini dibagi 2. 12 dibagi berarti berapa? 6. Anu genep tina kalimat la ilaha illallah ngalahirkeun kana kawajiban dohir. Kewajiban dohir artinya sesuatu yang wajib dikerjakan oleh kita, dan kewajiban itu, amaliyah itu kelihatan oleh kasat mata kita. Apa kewajiban dohir itu? 1. Toharoh. Apa namanya? Nah, jadi toharoh ini lahir dari kalimat la ilaha. Toharoh artinya bersuci. Ari susu Cina sabar hiji. Ari susu Cina sabar hiji. Susu Cina ada sabar hiji, Bu? Aya 2, kadang mikirna ulah ngeres susu Cina gitu. Suci itu ada suci dari hadas kecil, ma'aujabal wudu'a, segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu. 1, buang. Ada yang keluar dari kubul dan kubur.
kencing, apalagi BAB, apalagi tanya kentut. Ketika itu keluar angin, hitut segala macam kan itu. Atanapi ibu ya ada kejadian luar biasa. Kejelik teh keluar emas cenah itunya kan itu adalah kalau punya wudu maka batal, dia wajib berwudu kalau mau sholat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang kedua ibu sholat. Pertama wudu kelihatan enggak Pak? Wudu kelihatan enggak? Yang kedua sholat. Yang kedua sholat duhur, asar, maghrib, isya kelihatan? Mengangkat tangannya kelihatan? Mengucapkan takbirnya Allahu Akbar terdengar? Rukunya kelihatan, i'tidalnya kelihatan, sujud pun kelihatan. Toharoh, sholat lahir dari kalimat la ilaha. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang ketiga ibu nih dari kalimat tauhid. Kewajiban zahir yang ketiga adalah zakat. Apa? Yang ketiga Sholat dan zakat ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Karena dalam Al-Baqarah ayat 43 itu, berarti coba dikoreksi. Ada ayat wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan. Enggak sah sholat saja kalau mampu tidak mengeluarkan, pun sama tidak sah dekaci zakat unggul kalau tidak sholat. Jadi kemana dia pergi harus ikut seperti suami istri. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Zakat. Yang ke berapa? Puasa ketahuan puasa Ramadan satu dari waktu bulan Ramadan, mulai berpuasanya, menahan makan dan minum dan membatalkannya dari mulai subuh sampai maghrib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang keberapa? 5. Yang keberapa? Yang kelima apa? Haji. Apa? Haji itu ibadah fisik. Satu lagi, haji itu ibadah. Tidak ada ucapan qauli, tidak ada rukun qauli dalam ibadah haji, sehingga ibu tidak usah khawatir kalau ibadah haji tidak tahu doa tawaf, tidak hafal doa sya'i, karena semuanya adalah fisik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang keenam nih, apa kewajiban zahir itu? Jihad. Apa? Jihad itu ada 2. Satu jihad asghar, mengangkat senjata. Sekarang ini kita hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia. Kalau 10 November mengangkat senjata, garda terdepan itu adalah para santri dan para kiai. Kenapa kiai dan santri terdepan 10 November? Karena merespon keluar fatwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Maka santri itu terdepan. Kenapa? Karena jelas musuhnya. Kalau Rasulullah SAW pasukan Muslim 313 yang dihadapi musuhnya 1000 bisa mengalahkan kafir Quraisy, jelas musuhnya jelas. Itu jihad kecil. Jihad apa? Yang kedua, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Pan ibu raos nama wayah kieu teh balanya di payun pasar tumpah leres. Raos nama wayah kieu mah hari Minggu liburan jalan-jalan leres. Diajak suami kamal betul, tapi ibu teh maksakeun diri hadir di Masjid Miftahul Jannah, maka ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saur Kangjeng Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak kecil dan anak muda melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka ia akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap ke surga? Siap ke surga? Bade ayeuna bade engke. Karena tidak akan bisa masuk surga kecuali lewat pintu kematian dulu. Siap maut ayeuna? Siap maut ayeuna?
maot tak bade ibu heula bade kang dede heula. Astagfirullahaladzim, kita maut ka abdi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Taya ibu kewajiban dohir anu genep ieu teh lahir tina kalimat la ilaha. Ada kewajiban batin moal ayeuna ka dewe nya supados ka dede. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Terakhir ibu sadayana makna kalimat dina pembahasan dina kalimat tauhid la ilaha i'tiqadun bil qalbi tekadkeun dina hate teu aya di pangeran wajib diibadahan dina ayana angin zat Allah Subhanahu wa taala urang diayakeun kudu maha aya tegasna anu aya saha buktina anu maha aya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadua ucapkeun kunaon tulisan la ilaha illallah, amalkeun we eusina anu tadi dina kehidupan sehari-hari. Hiji suci tina hadas leutik, kadua suci tina hadas nomor kaduana siap sholat, mending sholat mending disolatan, mending sholat mending disolatan, mending disolatan ayeuna mending ke disolatana ibu heula abi heula kade ibu ngadoakeun awan teh sok malik eta teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Terakhir eusina la ilaha illallah ayeuna mah eusina aya opat. Hiji la ilaha la maujuda illallah, sok tulis atuh la ilaha la maujuda illallah. Jadi hartina di dieu kieu ayeuna nuju ngaji rutina di Masjid Miftahul salikna aya nu bari nangun, aya nu bari nyaran, aya nu bari nunut, aya tah ieu teh diayakeun ku zat Allah Subhanahu wa taala. Dia relatif jauh-jauh di Singapura datang ka dieu di Miftahul Jannah. Kersaning Allah Subhanahu wa taala. Singaparna maksudna mah Allahumma shalli wa sallim barik. Kadua ibu eusina ya. Eusina kalimat tauhid itu nomor kedua aya makna aya isi. Isi kalimat tauhid nomor kedua itu adalah la ilaha la ma'buda illallah. Non cenah dipidamel kalakuan perbuatan urang nuju naon ayeuna, nuju naon urang ayeuna, nuju ngaos, nuju naon cenah, nuju ngaos, nuju ngaji, jeung ngelmu ngejo deui teh niatan dipidamel kalakuan sejak ibadah ka Gusti, niatan ibadah. Nah tukang dede latif cenah abdi teh maneh kudu ngaji sagala harus ada rutinan dan pengajian. Ini jawabannya adalah isi kalimat tauhid yang ketiga la ilaha la matluba illallah. Mancenah dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah, ngaji teh dipiwarang ku Gusti, salat teh dipiwarang ku Gusti Allah, berbakti hormat sama suami diperintah oleh sayang sama istri pun diperintah oleh Allah. Apa maksudnya kita taat atas perintah Allah? Ini isi kalimat tauhid yang keempat adalah la ilaha la maqsuda illallah. Maksudnya la ilaha la maqsuda dipidamel kalakuan malarido na pangeran. Urang hadir ieu teh bukan niat apa-apa tetapi ingin ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang aoskeun la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Sadena la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah di dia kia ayeuna urang tapak damel Allah dipidamel kalakuan sejak ibadah ka Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Selanjutnya isi kalimat tauhid yang ketiga dan keempat, baca semuanya. Oh la ilaha la matluba la matluba illallah la ilaha la maqsuda la maqsuda illallah dipidamel kalakuan beda perintah zat Allah dipidamel kalakuan malar ridona pangeran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Jadi ibu kalimat la ilaha harus ditekankan dalam hati, tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, diucapkan dengan lisan kita la ilaha. Yang ketiga, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kewajiban yang dohir dan nampak kelihatan oleh kasat mata kita yang 6 perkara tadi. Itu yang dimaksud dengan kalimat tauhid. Ibu punya masalah dengan kalimat tauhid tidak? Kita sempat viral dengan kalimat tauhid karena ada bendera kalimat tauhid yang dibakar, betul tidak? Ibu punya palu? Ibu punya palu? Allahumma shalli wa sallim wa barik kula jeung somping guru urang sana kejar Muhammad Hari Abdul Aziz.